hendak beribadah kepadamu. Kehidupan kami hendak memuji dan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau pimpin jalannya ibadah raya kami pada saat pagi hari ini. Mulai dari permulaan, pertengahan hingga selesainya. Kami percaya Roh Kudus yang ambil alih ibadah raya kami pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada kuasa lain di tempat ini. Hanya urapan kuat kuasa Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami, memenuhi tempat ini Tuhan, sehingga tidak ada yang dapat merebut sukacita kami Tuhan, untuk kami mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya urapan-Mu menjadi bagian pelayan-pelayan-Mu, dan urapan-Mu menjadi bagian jemaat yang ada pada saat pagi hari ini. Kami akan buka dan tabiskan ibadah raya kami pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita percaya Allah yang kita sembah itu dahsyat dan ajaib. Maka setiap yang bernafas patut memuji Tuhan. Keberadaan kita hari ini bukan karena kita kuat dan kita hebat. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Maka hari ini kita mau datang sujud menyembah Tuhan, sujud memuliakan Tuhan. Sebab Dia yang berkuasa, Dia Raja di atas segala raja, Dia Tuhan yang hebat, Dia Yesus yang kita sembah, yang kuasanya, mujizatnya tidak pernah berubah. Mari siapkan hatimu saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan saat pagi hari ini. Haleluya. Bersandar ajaiblah
rentangkan dulu tangannya dan pergelangannya, kakinya. Kita mau bebaskan roh kita memuji Tuhan hari ini, amin. Setelah dengar baik, bukan orang yang sakit yang memuji Tuhan, tapi hari ini saudara datang saudara sehat, maka kita mau melompat meninggikan nama Tuhan, amin, haleluya. Yes.
Kita lebih dari pemenang karena Yesus sanggup membawa kita keluar dari setiap persoalan kehidupan kita. Kita lebih dari pemenang karena Yesus sanggup melepaskan kita dari segala belenggu dosa yang mengikat kita. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan, saudara. Saya tidak tahu saudara yang datang hari-hari ini. Mungkin ada engkau hari ini yang sudah mulai meragukan kuasa Tuhan. Engkau merasakan Tuhan tidak lagi berkuasa atas hidupmu. Dengan banyaknya persoalanmu, dengan beratnya sakit penyakitmu, engkau rasa kuasanya Tuhan sudah berkurang hari-hari ini. Tapi yakinlah dengan iman saudara, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, selamanya. Kuasanya sama, kasihnya sama, mujizatnya sama. Dan dia sanggup memulihkan hidupmu hari ini dengan sungguh di hadirat Tuhan. Amin. Yesus, Tuhan, muliakan namamu. Yesus,
sorga mendengar imanmu hari ini saudara. Jadilah menurut imanmu. Kalau kau imani kuasanya tidak berubah, kau akan terima kuasa itu. Amin, 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 amin. Dengan iman yang sungguh, dengan iman yang sungguh. Dia terlalu sanggup, dia terlalu sanggup. Biar jemaat terus nyanyikan dari hati. Dia sanggup.
tidak seperti apa yang kami inginkan. Tapi iman kami bukan tunduk pada kenyataan. Iman kami tunduk pada kebenaran bahwa Yesus yang kami sembah terlalu sanggup menolong hidup kami. Dan Yesus yang kami sembah pasti sanggup melepaskan kami. Pagi hari ini Kau sudah dengar hati kami Tuhan. Dan kami rindu pula mendengar suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Di sana ada jawaban bagi doa-doa kami. Di sana ada kekuatan bagi iman kami. Di sana ada pemulihan bagi jiwa kami Tuhan. Sementara firman dibentangkan, sementara Roh Kudus menjamah setiap hati yang mendengar. Sejauh mana suara hamba-Mu dapat didengar, kami percaya kuasa-Mu akan sanggup melawan setiap orang yang mendengar kebenaran firman-Mu hari ini. Dan kami percaya firman-Mu itu hidup dan berkuasa. Lakukan Tuhan apa yang Kau mau. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami siap diajar, dituntun dan dimuridkan oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap tenggelam dalam hadirat Tuhan. Begitu kuat Dia nyatakan pribadinya pada siang hari. Ada begitu banyak beban yang sementara kita pikul di pundak kita. Ini terkadang kita bertanya, Tuhan, saya sudah buat lebih, tapi kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Seperti seri Elia yang saya akan bawakan pada siang hari ini. Seorang nabi yang hebat, yang dipakai Tuhan, dan dia pun mengalami keterpurukan ketika sementara dia melayani Tuhan. Ini manusiawi. Ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Tentunya mungkin pertanyaan demi pertanyaan seringkali kita lontarkan kepada Tuhan. Tuhan, kenapa harus seperti ini? Kenapa harus seperti itu? Kenapa jadi begini? Kenapa jadi begitu Tuhan? Kita bingung. Sampai kita frustasi dengan maksud dan cara Tuhan yang Tuhan sementara kerjakan dalam hidup kita. Sebabnya saya percaya kebenaran firman Tuhan siang hari ini akan memberikan spirit dan kekuatan yang baru dalam hidup kita semua. Mari langsung saja kita buka dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Dalam perenungan kebenaran firman Tuhan, dalam hadirat Tuhan, dalam kuasa Tuhan yang terus bekerja. Akan baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Perhatikan firman Tuhan. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, akan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Dalam seri-seri selanjutnya kita sudah belajar tentang penyertaan Tuhan yang luar biasa yang dia boleh nyatakan dalam kehidupan Elia.
Tapi dalam pasal yang ke-19 ini ada masa di mana Elia terpuruk. Ada masa di mana Elia menyerah. Sampai tadi dia katakan, saya ingin mati saja tuh. Dengan kondisi tekanan, mungkin dia capek secara fisik, dia capek, dia sudah menyatakan hal yang hebat, dia sudah mengerjakan sesuatu yang luar biasa dengan Tuhan. Tapi apa yang terjadi ketika dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-8 tadi, dia dikejar oleh seorang ratu yang jahat, yang membunuh nabi-nabi Tuhan pada waktu itu. Sehingga ketika pertempuran terjadi di Gunung Karmel pada waktu itu, Ahab kembali ke kerajaannya. Dia memberitahu kepada istrinya, dia bilang bahwa semua nabi-nabimu yang engkau beri makan setiap hari itu sudah mati, habis dibantai oleh Elia. Sehingga muncullah murka dari seorang ratu yang sudah dia pelihara nabi-nabi Baal 450 dan 400 orang, sehingga menimbulkan satu kemarahan besar dari seorang ratu yang jahat ini. Sehingga tadi dia berkata dalam ayat yang kedua, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada dia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ketika pesan ini sampai kepada Elia, dalam ayat selanjutnya dikatakan dia takut. Barangkali ada ancaman kebangkrutan yang sementara berada di depan kita. Ada ancaman pemecatan mungkin. Ada ancaman yang bagi diri kita itu sangat sulit dan membuat kita takut. Tuhan, bagaimana nanti Tuhan? Kalau saya tidak menang proyek ini Tuhan, bagaimana nasib anak istri saya Tuhan? Tuhan, bagaimana kalau seandainya toko saya menjadi sungguh sepi? Bagaimana Tuhan kalau dalam pekerjaan saya tidak mencapai target? Ini menghantui kita, ini menakut-nakuti kita, sehingga membuat kita menjadi depresi, kita panik, kita kebingungan, kita takut, seolah-olah dunia ini akan berakhir. Ini yang dialami oleh Elia. Pada ayat pasal yang ke-18 kemarin yang kita pelajari, Elia sudah melakukan hal yang hebat dengan Tuhan. Selayaknya dia tidak takut kepada seorang ratu, karena dia sudah menghadapi 850 nabi yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi apa yang membuat dia takut? Apa yang membuat dia menjadi tertekan? Jadi sebenarnya yang mendasari Elia pergi dari kejaran Isabel, ketika saya pelajari, ternyata dia bukan karena takut mati. Ternyata terjemahan Indonesia itu tidak seperti terjemahan King James. Ternyata di sana waktu saya mencari bahasa aslinya, tidak saya temukan bahwa alasan Elia lari karena dia takut mati. Tidak seperti itu. Ternyata dalam terjemahan asli tidak ada kata yang diterjemahkan dengan kata mati. Waktu saya pelajari dari terjemahan King James, dikatakan and when he saw, mengartikan dan ketika ia melihat, lalu bangkit dan pergi. Jadi tidak ada kata maka takutlah ia, itu tidak ada. Jadi bisa saya simpulkan, waktu Elia mendengar pesan itu, dia hanya mencoba untuk menyelamatkan dirinya dari kejaran Isabel, bukan karena dia takut mati. Yang melandasi saya, kenapa saya berkata dia tidak takut mati, karena dalam ayat yang keempat kita perhatikan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya,
lalu duduk di bawah sebelah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawa. Dengan kondisi doa Elia kepada Tuhan untuk diambil nyawanya, berarti bisa kita simpulkan benar bahwa Elia tidak takut mati dalam pengejaran Isabel pada waktu itu. Kalau seorang yang takut mati, tentunya dia tidak akan pergi kemana-mana. Dia akan tetap menunggu sampai Isabel menghabisi nyawanya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa memang benar Elia lari bukan karena dia takut mati. Terus apa yang melandasi Elia pergi pada waktu itu? Jadi barangkali Elia pergi bukan karena takut mati, melainkan hanya untuk menyelamatkan dirinya dari kejaran Isabel. Ada satu kesalahan Elia dalam hal ini. Kalau kita perhatikan dari pembacaan kita dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8, kesalahan Elia, dia tidak minta petunjuk dari Tuhan. Coba perhatikan ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Tuhan tidak berfirman. Tuhan tidak menyuruh dia untuk lari, tidak. Tuhan tidak menyuruh dia, Elia pergi dari sini karena engkau akan dihabisi oleh Isabel. Tidak. Ternyata dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8, baik pada waktu dia di Israel maupun di Beersheba, ia tidak minta petunjuk Tuhan. Apa makna rohani yang bisa kita dapatkan dari pelajaran Elia? Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8, terkadang ketakutan membuat kita lupa dengan Tuhan. Terkadang waktu kita panik, saya harus telepon siapa ini? Terkadang dalam kondisi yang tertekan, saya harus lobby siapa ini? Kita mulai telepon saudara kita, kita mulai telepon kenalan kita mulai telepon siapa yang bisa menolong kita. Kita lupa minta petunjuk Tuhan. Amin. Pelajaran rohani yang kita dapatkan pada siang hari ini, dalam kondisi tertekan sekalipun harus tetap minta petunjuk Tuhan. Amin. Ini yang pada waktu dia dengar, lalu dia pergi. Ternyata waktu saya pelajari dalam ayat 1 sampai ayat 8, tidak ada Tuhan perintahkan untuk Elia pergi pada waktu itu. Nanti di ayat yang ke-9, coba perhatikan ayat yang ke-9. Yoel boleh bacakan Yoel? Ayat yang ke-9. Oke, cukup. Ternyata firman Tuhan datang ketika Elia sementara dalam kepanikan, ketakutan. Dia mulai menyelamatkan dirinya. Ayat 9 datang. Dia bilang begini, firman Tuhan datang kepada Elia. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Mungkin dalam bahasa sehari-hari bilang begini, Elia, apa mana di sini? Kenapa mana sudah ada di sini? Elia, saya tidak suruh mana datang ke sini. Elia, bikin apa mana di sini? Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Mungkin ini pertanyaan yang begitu lembut yang Tuhan tanya kepada Elia, tapi ini merupakan satu teguran yang keras bagi Elia. Kalau pada waktu itu Elia sadar, oh iya Tuhan, kenapa saya ada di sini? Mungkin dalam kepanikan, dalam tekanan, kita seringkali tidak melibatkan Tuhan, tapi kita melibatkan akal kepintaran kita. Kita mulai berjalan sesuai dengan keinginan kita, dan kita coba agar keinginan kita itu disetujui oleh Tuhan. Kita berusaha agar kemauan kita yang disetujui oleh Tuhan.
Tapi kan tidak seperti itu. Waktu Elia ada pada waktu itu, Tuhan tanya Elia, apa ada di sini? Secara implisit ini juga menyatakan bahwa sebenarnya Elia masih lebih berguna di tempat lain ketika dia ada di tempat itu. Barangkali Tuhan tidak suruh dia ke situ. Ngapain kalau ke situ dia? Mungkin dengan segala kepintaran kita mulai melakukan sesuatu. Kita mulai melakukan dengan apa yang kita tahu, kita mulai buat. Sehingga waktu jalannya mentok, Tuhan tanya, apa yang Anda bikin? Kita pun bingung, Tuhan, saya bikin apa ini? Saya tidak tahu, Tuhan. Dalam kondisi saya panik waktu itu, Tuhan. Waktu anak mulai sakit, ada tetangga bilang, oh ada di sana. Nenek-nenek boleh batio, bisa sembuh. Dalam kepanikan kita bawa anak kita. Ini hal yang keliru. Amin. Dalam kondisi seperti ini terkadang kita mau yang instan, tanpa melalui proses Tuhan. Kita mau Tuhan yang ikut kita. Sehingga Tuhan bertanya, apa yang Anda bikin? Itu keliru. Itu salah. Jadi waktu Tuhan bertanya, apa yang kamu lakukan? Ayat yang ke-10. Coba Yoel baca ayat yang ke-10. Perhatikan jawaban Elia. Jawabnya, aku bekerja setiap-tiapnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, menentukan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka itu mencabut nyawaku. Cukup sampai sini. Jadi waktu Tuhan tanya, Elia, apa nggak ada di sini? Apa nggak ada pada waktu itu? Apa nggak ada di tempat ini, Elia? Tapi jawaban Elia, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Yang Tuhan tanya, apa yang kamu buat saat itu, Elia? Tapi Elia jawab, pada waktu dulu Tuhan, salah. Ini keliru. Apa? Tuhan tanya A, Elia jawab B. Tuhan tanya, apa yang Anda bikin pada waktu itu? Elia jawab, waktu dulu Tuhan, salah. Elia mulai memproteksi dirinya agar dia tetap kelihatan benar. Tapi bukan itu. Tuhan tanya, apa yang kau lakukan pada saat itu? Tetapi Elia menjawab tentang apa yang dia lakukan pada waktu itu. Jadi ini keliru. Elia mulai memberikan satu jawaban untuk melindungi dirinya. Seolah-olah Tuhan jatuh hati ketika Elia dengan segala prestasinya dia ceritakan. Seolah-olah waktu dia mau menceritakan ini, kemungkinan dia mau bujuk Tuhan. Tuhan, kan saya sudah pernah bikin itu dulu. Tapi bukan itu keliru Elia. Elia masih mau membela dirinya. Terkadang kita masih suka pamer jasa. Oh, kalau bukan saya itu gereja. Kalau bukan kita yang beli itu AC, panas dorang udara di dalam. Tuhan kalau bukan saya yang bikin itu fondasi, tidak mau gagah itu gereja pemuka. Terkadang kita suka pamer jasa, pamer kemampuan, dan pamer apa yang sudah kita beri untuk Tuhan. Tuhan tidak butuh itu. Amin. Apa yang kita kasih buat pembangunan di rumah ibadah, itu asalnya dari Tuhan. Jadi tidak ada yang perlu kita banggakan. Jangan kita menjadi Elia dalam kondisi panik. Tuhan tanya A, dia jawab B. Apakah pernah ini kita alami dalam hidup kita? Kita suka pamer. Wah, kalau bukan saya yang WL, kalau bukan ibu gembala yang WL, mana mau rupa tadi? Ibu gembala turun mulai begini.
WL Kondang. Mana lewat sudah sekarang. Kalau bukan Jos yang main musik, tidak urapan, tidak ngangkat. Apa yang mau diangkat? Beban hidup. Terkadang kita suka pamer. Kalau bukan Ko Iwan yang mantel gereja, pastor masih bakal sampai hari ini. Apalagi? Kalau bukan Bapak Aurora pecetakan Batako, tidak ada Batako di sana ini. Kalau bukan saya yang jadi panitia Natal, minta maaf ya Om. Terkadang kita suka pamer. Terkadang kita suka memperlihatkan yang tanpa kita sadari itu asalnya dari Tuhan. Jemaat Cornerstone tidak ada yang bagi. Amin. Batin di daerah sana Bang. Haleluya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Jadi pertanyaannya begini. Jadi apa yang sudah jemaat lakukan untuk Tuhan? Coba koreksi, tanya dirimu. Tanya itu. Apa yang itu sudah buat untuk Tuhan? Chris, apa yang gak sudah bikin untuk Tuhan? Coba tanya ini dalam dirimu. Coba tanya. Fang, apa yang sudah Fang bikin untuk Tuhan? Siapa lagi? Coba tanya dalam diri kita. Apakah yang kita lakukan itu kehendak Bapa atau kehendak pribadi? Kita belajar dari Elias, orang nabi yang dipakai Tuhan itu. Dia sementara memperlihatkan satu teladan yang tidak baik hari ini. Dia melakukan kehendaknya, bukan kehendak Tuhan. Apakah yang kita lakukan selama ini itu kehendak Tuhan atau kehendak pribadi? Apakah pencapaian kita hari ini itu benar-benar dari Tuhan atau dari kehendak kita pribadi? Apakah dengan semua rencana-rancangan yang sudah kita buat, yang sudah kita konsep, itu asalnya dari Tuhan atau asalnya dari diri kita secara pribadi? Dalam Matius 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Yoel boleh baca lagi Yoel? Matius 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Kita akan melihat kehendak Bapa yang seperti apa yang harus kita kerjakan. Matius 7. Orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Wahai Tuhan, banyak orang akan berseru kepadamu. Tuhan, Tuhan, apakah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku kepada mereka dan berkata, Perlu mujizat yang pernah engkau. Apa kehebatanmu? Mungkin ada pendeta berkata, saya ahli usir-usir setan. Itu dari Tuhan. Amin. Saya ahli menyembuhkan orang waktu saya berdoa orang jadi sembuh. Itu dari Tuhan. Saya ahli cerita orang pemusuh. Itu pun dia anggap keahlian. Saya ahli ketika pinjam uang tidak diganti. Saya ahli dalam hal itu. Tapi ayat 21 bilang yang melakukan kehendak Bapa itu yang dikenal oleh Tuhan. Amin. Sekalipun banyak mujizat yang sudah diperbuat, Tuhan bilang aku tidak mengenal engkau karena bukan kehendak Bapa yang engkau lakukan selama engkau hidup. Salah satu kehendak Bapa, Matius 3 ayat yang ke-15. Ini simple. Ini sering kita dengar.
Jadi mungkin seringkali juga kita abaikan. Matius 3 ayat yang ke-15. Baca ya. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, supaya kita menggunakan seluruh kehendak Allah. Ayat 16. Sudah dibagi, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka. Ia melihat Allah seperti burung merpati turun ke atas. Yes. Salah satu kehendak Bapa yang harus kita jalani masuk dalam baptisan air. Ini bukan perintah organisasi Bapak Ibu. Bukan. Jika kita mau dikenal oleh Tuhan, jika kita mau dikenal oleh Allah kita harus melakukan kehendak Bapa. Amin. Amin. Ini bukan perintah organisasi. Sebentar ada baptisan air oleh anak Angel. Ini merupakan satu komitmen bahwa dia mau dikenal oleh Tuhan dan melakukan kehendak Bapa. Kita kembali kepada Elia. Mungkin banyak orang dapat pertanyaan yang sama seperti Elia. Elia, apa nggak ada di sini? Elia, kenapa nggak ada di sini? Dengan bangganya Elia menceritakan semua prestasi yang seolah-olah Elia buat. Padahal dia hanya perantara Tuhan. Nah, kadang-kadang kita keliru. Apa yang kita dapatkan hari ini kita anggap itu punya kita. Kadang-kadang kita keliru. Apa yang kita lakukan kita anggap itu karena kita. Kadang-kadang kita keliru. Waktu kita doakan orang sembuh kita anggap itu karena kita. Tetapi biarlah segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya kita kembalikan kepada Yesus. Yesus yang menganugerahkan semua itu kepada saya dan saudara. Amin. Pertanyaannya, apakah yang kita buat itu kehendak Bapa atau kehendak pribadi? Kita kembali dalam pembacaan kita dalam ayat yang ke-10. Boleh ditampilkan ayat yang ke-10? Yang satu Raja-Raja pasal yang ke-19. Jadi waktu Elia menjawab pada waktu itu, jawabannya menunjukkan bahwa ia sudah salah. Dan saat itu dia tidak melakukan apa-apa. Dia kebingungan. Dia mau ngapain? Dia kebingungan. Dia sudah merasa salah. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi ketika Elia menyatakan jawaban ini, sesungguhnya ada kecemasan dalam hati Elia. Jadi waktu Elia sudah melakukan hal yang hebat dengan Tuhan, dia masuk ke dalam satu momen di mana dia kebingungan, tanpa arah. Saya mau bilang, begitupun dengan kehidupan orang Kristen. Tanpa suara Tuhan, kita akan berjalan tanpa arah. Kita akan tabrak sembarang. Kita akan tabrak kerumunan yang kalaupun bukan di situ Tuhan suruh. Kita akan sembarang jalan, sembarang kita buat, sembarang kita lakukan, seenak saya saja, seenak daging saya saja. Apa yang menurut kehendak saya baik, itu akan saya lakukan. Elia pun mengalami hal ini. Sebenarnya dia cemas. Dari jawaban ini dalam ayat yang ke-10, kita mendapatkan 3 jawaban dari kecemasan Elia. Yang pertama, Elia merasa bahwa pekerjaannya kemarin itu sia-sia. Kenapa? Karena Isabel tidak bertobat. Dia merasa pada waktu dia sudah membunuh banyak Nabi Baal, dia berpikir, sudah selesai tugasku. Mungkin dengan kebanggaan yang ada di pundaknya, kalaupun pada waktu itu ada koran, ada Instagram, ada Twitter, pasti Elia trending topik.
Elia pasti terkenal. Dia akan mulai dipanggil oleh Miss Glow untuk endorse. Elia boleh datang dulu, mau endorse dulu saya punya produk. Karena kan mungkin Miss Glow lihat, oh Elia habis Miss Glow ya? Oh, Miss Glow. Nah mungkin Miss Glow bilang begini, oh Elia ada so panas-panas kasihan, boleh datang kemari dulu, endorse dulu serang bebas. Elia cukup terkenal pada waktu itu. Mungkin dia trending topik di Twitter. Ketika Elia, oh dia sebentar mendemonstrasi gerak. Tapi dalam ayat yang ke-10 dengan jawabannya, ini menandakan dia merasa pekerjaannya, apa yang dia buat itu sia-sia. Karena Isabel tidak bertobat. Dan pertanyaan yang jawaban yang kedua dari pertanyaan dan jawaban Elia merasa sendirian. Perhatikan, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Seolah-olah Elia ditinggalkan. Seolah-olah ketika semua nabi Tuhan sudah dibasmi, giliran Elia akan tiba di saat itu, sehingga dia melarikan diri. Dia merasa sendiri. Dia merasa, mana kesini saya punya teman. Terkadang Tuhan izinkan kita untuk menghadapi gelombang seorang diri. Kenapa? Supaya kita sadar kita masih punya Tuhan. Ya? Terkadang Tuhan tidak biarkan tetangga, saudara, kerabat, suami, istri, anak tidak mengerti dengan persoalan kita. Terkadang Tuhan izinkan kita berjalan sendiri supaya Tuhan masih ingat, masih ada saya di sini. Amin. Masih ada saya di sini. Dan pernyataan yang ketiga, mungkin barangkali pada waktu itu Elia tertekan. Dia dikejar, dia diburu seperti seorang penjahat yang akan dibunuh dan dihabiskan. Mungkin dalam kondisi inilah sehingga membuat Elia tidak lagi tunduk pada firman Tuhan, tidak lagi meminta pertolongan Tuhan, tidak lagi meminta petunjuk Tuhan, tidak lagi meminta apa yang harus saya lakukan Tuhan. Mungkin dengan kondisi ini Elia menjadi bingung, ketakutan, dan tertekan. Tetapi Tuhan itu sungguh baik. Amin. Tuhan sungguh baik. Dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Jadi saya berpendapat bahwa semua, entah itu angin, entah itu gempa, entah itu api, yang digambarkan seperti Tuhan yang mau datang kepada orang-orang pada waktu itu, ini merupakan sikap Allah terhadap Elia. Bahwa mungkin barangkali dalam kondisi Elia tertekan, Tuhan tidak mau datang seperti gempa yang menakutkan Elia. Tuhan tidak mau berbicara kepada Elia dalam api yang menyala-nyala. Tuhan tidak mau datang kepada Elia dalam angin yang besar yang dapat menghantam dan menghancurkan gunung. Tapi Tuhan datang dengan angin sepoi-sepoi basah. Ini menandakan Tuhan mau datang kepada Elia dengan kelembutan dan kasih Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Tuhan datang kepada Elia dengan suatu bisikan kecil yang lembut. Hari ini Tuhan berbicara kepada jemaat Cornerstone itu melalui apa? Apakah melalui persoalan?
Karena waktu Tuhan kasih tahu pelan-pelan, tidak dengar. Tuhan sudah bilang jangan, tidak dengar. Tuhan sudah bilang jangan ke sana, kembali, tidak dengar. Sehingga Tuhan datang dengan masalah. Dia izinkan masalah itu datang menghampiri jemaat Kornasta. Atau mungkin Tuhan datang berbicara melalui teguran. Atau mungkin kalau memang teguran tidak bisa, masalah tidak bisa, apakah Tuhan harus menegur dengan hukuman baru kita sadar? Hari ini Tuhan datang berbicara kepada jemaat Kornasta. Itu melalui apa? Kalau Tuhan sudah menegur, kembalilah. Amin. Kalau Tuhan sudah izinkan suatu masalah sementara kita alami, kita cepat kembali. Jangan sampai murka Tuhan turun atas kehidupan jemaat Kornasta. Tuhan buat semua itu karena Dia sayang kita. Amin. Karena Dia cinta kita. Dia tidak mau kita jatuh dalam lubang yang lebih dalam lagi. Dia tidak ingin seperti itu, Bapak Ibu. Ketahuilah bahwa setiap apa yang sementara kita alami hari ini itu mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Amin. Tuhan datang dengan kasih setianya. Tuhan datang dengan cintanya yang besar. Tuhan datang dengan kasih yang luar biasa untuk menegur dan membalut setiap luka dari jemaat Kornasta. Kita lanjut sama Adis. Ayat 13. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Lanjut. Pertanyaan yang sama yang Tuhan tanyakan. Boleh dilanjut? Pertanyaan yang sama yang Tuhan tanyakan dan jawabannya yang sama pun Elia utarakan kepada Tuhan. Ayat 14. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Allah, bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Pertanyaan yang sama Tuhan tanya kembali ke Elia, apa yang ada bikin di sini Elia? Tapi dengan jawaban yang sama pun Elia menjawab pertanyaan Tuhan. Jadi dalam ayat 14 Elia mengulangi apa yang sudah ia katakan di ayat 10. Sehingga Allah menenangkan Elia dengan dua hal. Yang pertama, boleh lanjut. Tuhan bilang begini, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah kau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Lanjut. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Lanjut. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Ayat 18. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Tuhan menghiburkan Elia dengan yang pertama, dia memerintahkan Elia untuk mengurapi Elisa sebagai nabi yang akhirnya akan menggantikan dia. Berarti secara tidak langsung Elia sudah ada temannya. Amin. Tuhan itu baik. Jadi pada waktu dia tahu Elia lagi tertekan seorang diri, lari ke sana kemari mencari pertolongan, Tuhan bilang nanti kamu akan mengurapi seorang nabi yang bernama Elisa. Sehingga Elia mempunyai teman untuk membantu dia beberapa tahun selanjutnya sebelum dia naik ke surga. Dan penghiburan Tuhan yang kedua, Allah menyingkapkan berita menggembirakan ini. Aku meninggalkan 7.000 orang di Israel, semuanya tidak berlutut kepada Baal dan yang mulutnya tidak menciumnya. Elia sama sekali tidak sendirian. Amin. Karena Tuhan tahu dia ini tertekan karena dia seorang diri. Jadi kalau hari ini
mungkin kita anggap kita seorang diri. Tetap tenang, tetap berdoa, maka Tuhan akan mengabulkan dan memberi jalan bagi setiap masalah dan persoalan kita. Amin. Elia sadar dia sendirian, tapi Tuhan menghiburnya dengan sesuatu yang hebat. Kalau mau dipikir Elia salah, tapi Tuhan masih memberikan kasih kepada Elia. Kalau mau dipikir jemaat Tuhan sudah melakukan hal yang tidak benar, tapi Tuhan masih mengasihi kita, masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita waktu. Mungkin kita pernah atau sedang mengalami krisis rohani karena berbagai pergumulan yang terjadi. Kita mulai bertanya-tanya, adakah Tuhan? Masih adakah kuasanya? Masih adakah mujizatnya? Namun sekali-kali dalam satu hal jangan kita lupakan. Dalam kita menjalani kehidupan ini, sekalipun banyak persoalan, sekalipun banyak pergumulan, sekalipun beban berat, saya mau ingatkan kepada jemaat Cornerstone, jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Amin. Sekalipun persoalan begitu menghimpit kita tidak bisa bergerak, jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Kalau ada komsel, datang komsel. Amin. Kalau ada doa hari Kamis, datang doa hari Kamis. Amin. Kalau ada doa puasa, datang doa puasa. Amin. Mohon yang Mbak amin ya, bukan saya. Jadi awas kalau tidak datang. Puji Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kasih yang kudus. Tentunya ada pesan Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada setiap pribadi kita pada siang hari ini. Dengan pemberitaan yang begitu terbatas, tapi biar Roh Allah yang akan menyempurnakan. Mari kita tutup mata jasmani kita semua. Saya mengundang pelayan perjamuan asa yang kudus untuk maju ke depan. Kita angkat satu pujian. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ada pribadi Yesus yang tidak pernah tinggal.
masih bekerja, bahwa mujizat Tuhan sampai hari ini itu masih nyata. Biarlah kita boleh menjadi pelaku mujizat, bukan hanya penonton, bukan hanya sebagai seorang yang terus menonton tentang kuasa Tuhan. Tapi saya berdoa pada siang hari ini, biarlah semua jemaat Cornerstone menjadi pelaku-pelaku mujizat, sehingga kita boleh keluar bersaksi tentang kehebatan Tuhan, tentang kedahsyatan Tuhan, tentang hal yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan, Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita semua. Tuhan kita itu hebat. Yesus yang kita sembah itu Yesus yang luar biasa. Mari kita siapkan tanah hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Bapa yang baik, seringkali Tuhan ada hal yang kami buat yang tidak menyenangkan Engkau. Ada dosa yang masih kami simpan, ada dosa yang masih mengikat kami Tuhan. Ada dosa yang begitu sulit untuk kami lepaskan Tuhan. Dan pada siang hari ini kami mau berkomitmen Tuhan. Kami mau tinggalkan semua itu Tuhan. Tolong kami Tuhan, bantu kami Tuhan, biar kami boleh berlayak untuk masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Sucikan pikiran kami Tuhan, sucikan perkataan kami Tuhan, sucikan hati kami Tuhan, sucikan perbuatan kami Tuhan. Dalam setiap hal yang kami buat yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, kami minta ampun Tuhan. Biar kelayakan jadi milik bagian kami Tuhan. Dan ketika perjamuan asa yang kudus ini, untuk kami makan tubuh-Mu, kami minum darah-Mu Tuhan, ini tidak menjadi kutuk dalam hidup kami. Itu boleh menjadi berkat, kelepasan, kesembuhan, mujizat boleh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Sebabnya Bapa yang baik, Hamba memberkati meja perjamuan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, kami iman itu roti yang sebentar akan kami makan bukan lagi roti yang biasa, melainkan tubuh Kristus yang sudah terpecah, yang sudah berkorban bagi kehidupan kami. Ini membuktikan cinta Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Dan anggur sebentar yang akan kami minum bukan lagi anggur yang biasa, tapi ini darah Kristus yang sudah tercurah. Bukti pengorbanan besar Tuhan, bukti cinta Tuhan yang besar dalam hidup kami semua. Dan sebabnya Bapa yang baik, dengan kelayakan daripada-Mu Tuhan, kami mau masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Sekali lagi sucikan hidup kami, layakan hidup kami Tuhan, untuk kami boleh sehidangan bersama, makan dan minum anggur dan roti pada siang hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Hamba memberkati meja perjamuan ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Genggamanmu ini tidak terlalu seberapa. Ini kecil adanya. Tapi dengan iman, waktu engkau makan, ada kuasa dalam tubuh Kristus. Waktu engkau makan, ada mujizat dalam tubuh Kristus. Waktu engkau makan, ada kesembuhan dalam tubuh Kristus. Imani dengan sungguh bahwa Yesus terlebih besar dari semua apa yang sementara engkau alami hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Angkat cawan di tangan kanan kita. Mungkin cawan ini tidak dapat melegakan tenggorokan, tidak dapat mengobati hausmu pada siang hari ini. Tapi percayalah, dalam darah Kristus ada kemenangan. Dalam darah Kristus ada pemulihan. Dalam darah Kristus ada kelepasan. Dan percaya dengan iman, ketika kita minum, kita akan mengalami sesuatu yang hebat dari Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berikan tepukan tangan buat Tuhan Yesus. Sorak-sorak kemenangan terjadi di tempat ini. Haleluya. Serahkan haleluya. Haleluya. Kelepasan terjadi di tempat ini. Kesembuhan terjadi di tempat ini. Pemulihan terjadi di tempat ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, untuk pengorbananmu yang besar bagi hidup kami, untuk firman-Mu yang luar biasa yang sudah datang dalam hidup kami. Kami percaya kami akan kembali tidak sama seperti kami datang Tuhan. Dan kami sudah dikuatkan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Untuk syukur dari kebenaran firman Tuhan, kami akan mengembalikan korban persembahan Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan di meja Tuhan, kami percaya mereka pasti akan diberkati Tuhan. Mereka tidak akan berkekurangan, tapi makin berkelimpahan di dalam Tuhan. Kami percaya setiap mata pencarian usaha seluruh jemaat Tuhan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, lebih berkat memberi daripada menerima. Oleh sebabnya Tuhan Yesus, kami akan memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menikmati perjamuan masa yang kudus. Tidak saja kita akan memberikan korban persembahan, yang pertama dijalankan, yang kedua kita bawa di depan. Kita angkat satu pujian alasan. Amin. Yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan, itu yang Allah sediakan. Amin.
keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu mengatasi bumi Tuhan. Itulah sebabnya kami sungguh sangat bersyukur dan kami punya kebanggaan punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kami hari ini. Kami sudah menikmati lawatan Tuhan, kami sudah menikmati hadirat Tuhan, kami sudah menikmati pribadi Yesus di tempat ini. Ada kemenangan dalam kehidupan kami, ada kelepasan dalam kehidupan kami, ada pemulihan terjadi dalam kehidupan kami, bahkan dalam keluarga kami Tuhan. Itu akan terus menjadi modal dalam kehidupan kami untuk kami menjalani di bulan ini ya Tuhan, bahkan di sepanjang minggu akan kami lalui Tuhan. Kami pertaruhkan seluruh jemaat Cornerstone ke dalam tangan Tuhan, mulai dari anak sekolah minggu, muda remaja, orang tua, bahkan yang lanjut usia. Di dalam tangan-Mu kami pertaruhkan seluruh kehidupan jemaat Cornerstone ya Tuhan. Dalam keseharian mereka, dalam setiap aktivitas mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, bahkan dalam pelayanan mereka. Ya Tuhan, menyertai, melindungi, bahkan mengurapi setiap seluruh jemaat Cornerstone Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan akan terus menjadi milik bagian kami Tuhan. Jika ada jemaat Tuhan yang mengalami masalah, persoalan, pergumulan Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka terus dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Biar mereka boleh memahami maksud dan kehendak-Mu ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan tidak akan pernah melepaskan tangan mereka. Tapi dengan tuntunan Tuhan, mereka akan boleh melihat pertolongan. Bahkan jawaban demi jawaban akan mereka alami dalam kehidupan mereka. Sebabnya Bapa yang baik, jangan biarkan jemaat-Mu Tuhan menyerah dengan keadaan mereka Tuhan. Tapi mereka belum boleh terus dapat berjalan Tuhan bersama dengan Engkau dan melakukan perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa bersama dengan Engkau. Biar di tengah-tengah badai hidup persoalan mereka, mereka boleh menemukan Kristus yang benar dalam setiap pergumulan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami Tuhan, kami pertaruhkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, kiranya berkat Tuhan Kau anugerahkan bagi negeri yang kami cintai ini Tuhan. Sulawesi Tengah diberkati oleh Tuhan, Morowali diberkati oleh Tuhan, Kota Bungku diberkati oleh Tuhan, Desa Ipi diberkati oleh Tuhan. Kami rindu ada lawatan Tuhan terjadi di negeri yang kami cintai ini Tuhan. Biarlah melalui jemaat Cornerstone Tuhan, nama Tuhan boleh dipermuliakan di tanah Bungku ini ya Bapa. Kami boleh menjadi saksi-Mu, kami boleh menjadi terang-Mu, kami boleh memberi dampak yang baik. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami melepaskan berkat bagi tetangga-tetangga yang ada di sekitar kami Tuhan. Bagi keluarga-keluarga kami yang belum mengenal akan Engkau Tuhan. Kami punya kerinduan suatu saat nanti mereka boleh dimenangkan dan Engkau boleh menganugerahkan berkat keselamatan. Biar jadi bagian keluarga kami yang belum mengenal akan Engkau Tuhan. TNI, Polri, dokter, perawat, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kini mereka boleh dapat mengerjakan segala sesuatu dengan rasa takut dan gentar, dengan tanggung jawab yang berasal padamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kegiatan kami di sepanjang minggu yang berjalan ini Tuhan. Kegiatan ibadah kami di sepanjang minggu yang berjalan ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan menjaga, melindungi dan memelihara kami semua. Dan kami boleh menerima berkat-berkat yang indah, berkat-berkat yang luar biasa yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar Tuhan akan ada baptisan air Tuhan. Itulah sebabnya kami mengundang anak kekasih Angel untuk maju ke depan dan akan didoakan oleh Ibu Gembala. Terima kasih Tuhan. Mari semua kita boleh mengangkat tangan kita ke depan, mengarahkan kepada anak kekasih. Sehingga ada kekuatan, ada pertolongan Tuhan. Kita boleh mengambil bagian dalam baptisan air. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, glory, 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 haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan. Kami percaya dalam setiap usaha mata pencarian seluruh jemaat Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kehidupan kami semua. Akhirnya kekasih-kekasihnya Tuhan, pulanglah, bawalah berkat, cinta kasih, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, berkat penyertaan, perlindungan dari Allah Roh Kudus,
terus menyertai dalam perjalanan kehidupan kita. Berkat Bapak Abraham, Ishak dan Israel menjadi milik kita mulai hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat ini, mari bersama saya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, silakan duduk sebentar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita percaya Tuhan sudah dipermuliakan melalui ibadah kita siang hari ini, amin. Saudara bersuka cita, haleluya. Kita boleh middle time sebentar, berikan salam sapa kiri kanan. Ucapkan Tuhan Yesus memberkati, berikan senyuman yang termanis, terindah. Puji Tuhan, sepanjang minggu mau diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita akan mendengarkan pengumuman Cornerstone sepekan. Saudara, sebentar seperti yang sudah disampaikan tadi akan ada baptisan air. Puji Tuhan, pemudi kekasih Angel memberi diri dibaptis. Kita akan lahir baru dalam baptisan selang dalam air. Kita percaya semua anugerah Tuhan, Angel akan menjadi pribadi yang baru. Bapak Ibu yang punya waktu dan kesempatan, kalau mau ikut sebentar selesai ibadah di Sungai Ipi di bawah sana, kita akan laksanakan sakramen baptisan air. Dan saudara dikasih Tuhan, sebentar juga jam 4 sore ada ibadah anak sekolah minggu. Ibadah anak sekolah minggu jam 4 sore di gereja. Jadi yang punya anak sekolah minggu mari dibawa dalam ibadah anak sebentar jam 4 sore di gereja. Dan saudara dikasih Tuhan, selanjutnya besok hari Senin dari tempat ini kami sampaikan seperti yang kita ketahui bersama bahwa Bapak Gembala selaku Ketua Majelis Wilayah Bungku, untuk itu pada hari besok akan melaksanakan pertemuan hamba-hamba Tuhan. Kalau yang kemarin Ketua Sekretaris Bendahara, yang besok rapat perdana seluruh hamba-hamba Tuhan wilayah Bungku, dan akan dilaksanakan di Gereja Baru di Pastori besok jam 10 pagi sampai selesai. Untuk segala sesuatunya nanti kita akan bicarakan sebentar untuk persiapan rapat besok hari. Puji Tuhan. Dan untuk hari Selasa itu ada Komsel 1 hari Selasa di Gereja Baru, ya. Hari Selasa jam 7 malam Komsel 1 di Gereja Baru belakang Janji Jiwa. Untuk daerah Bahoruru sampai ke Lamberea Bumi gabung dalam Komsel 1 jam 7 malam hari Selasa di Pastori Baru. Dan hari Rabu pada jam 7 malam ada ibadah Komsel 2 di Gereja Lama, ya. Selasa Gereja Baru, Rabu Gereja Lama. Jangan salah tempat, ya. Ada Rabu Komsel 2 di Gereja Lama jam 7 malam. Dan hari Kamis seperti biasa kita ada worship night, doa pujian penyembahan jam 7 malam di gereja terbuka. Untuk Bapak Ibu Saudara yang rindu berdoa, mari kita berdoa bersama hari Kamis jam 7 malam. Dan hari Jumat itu ada ibadah pemuda dan remaja di Gereja Baru jam 7 malam, ya. Jadi perlahan-lahan kegiatan ibadah kita sambil menunggu tanda tangan dijalankan, perlahan-lahan kita mulai alihkan ke Gereja Baru. Jadi ibadah pemuda remaja jam 7 malam di Gereja Baru hari Jumat. Dan pada hari Kamis itu saudara akan ada bazar anak muda, ya. Bazar youth. Nanti akan diinfokan selanjutnya di grup berbentuk apa, ya. Barang atau jasa. Nanti akan diinfokan selanjutnya. Ya, jadi hari Kamis ada bazar youth. Hari Jumat ibadah youth jam 7 malam di Gereja Baru. Hari Sabtu doa puasa jam 3 sore. Terbuka untuk umum, wajib bagi seluruh pelayan altar yang akan melayani. Dan minggu depan jam 10 pagi ibadah raya, jam 4 sore ibadah anak sekolah minggu. Untuk pengumuman tambahan saudara, sebentar saudara keluar dari tempat ini, di meja sebelah kanan ada bazar panitia Natal. Kita